Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saat ini Anda menyaksikan podcast Ruang Moderasi bersama saya, Madinah Al-Munawwarah, yang akan membahas seputar indahnya keberagaman di lingkup akademisi. Nah, saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber hebat, yaitu Bapak Muhyiddin, selaku Kepala Pusat Moderasi Beragama. Jadi, pada kesempatan kali ini kami mau mengulik bagaimana proses perjalanannya moderasi beragama di Parepare, terkhususnya di lingkup akademis. Menurut Bapak, seberapa penting nilai-nilai budaya lokal dalam menjaga kerukunan sosial di wilayah ini? Ya, sangat penting sekali ya. Kalau dalam budaya-budaya lokal untuk menjaga kerukunan itu sangat penting dalam menjaga kerukunan kita di wilayah Parepare dan khususnya secara umum di wilayah seluruh yang ada di Indonesia dan khususnya yang ada di wilayah Parepare itu. Ya, termasuk memberikan edukasi tentang nilai-nilai budaya-budaya lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat ya, itu. Selanjutnya Pak, menurut Bapak, seberapa besar pengaruh budaya lokal dalam menjaga kerukunan antaragama di masyarakat? Tentu harus ada riset terkait dengan seberapa besar pengaruh nilai-nilai budaya lokal itu untuk menjaga kerukunan itu. Nah, itu tentu harus ada pendalaman riset ya tapi kalau mau ditanya seberapa penting, seberapa besar pengaruhnya, itu sangat berpengaruh ya. Kenapa? Karena dengan nilai-nilai budaya lokal itu orang mampu memahami kerukunan itu ya. Selanjutnya, sebagai seorang akademisi, bagaimana Bapak melihat peran institusi pendidik dalam mempromosikan moderasi beragama di Parepare dan Tanah Toraja? Ya, kita sebagai akademisi tentu harus sangat memahami tentang apa itu moderasi beragama. Ya, apalagi kita sebagai sebagai akademisi yang berada di naungan Kementerian Agama, tentu nilai-nilai moderasi beragama yang saat ini terus digaung-gaungkan oleh Kementerian Agama itu masih tetap harus dipertahankan dan harus dikawal ya, harus dikawal seterusnya, khususnya akademisi ya, bukan malah kita yang menjadikan provokasi atau menjadi provokator dalam merusak nilai-nilai moderasi beragama yang dimana nilainya moderasi beragama itu ada 4 indikator. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan, yang kedua toleransi, dan yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat itu adalah akomodatif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Itu yang harus dijaga, yang 4 itu. Nah, kalau kita sebagai akademisi ya, khususnya kita yang berada dalam atau yang berkecimpung dalam perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ya, membuat bahkan menjadi provokator dalam merusak semua tadi itu 4 nilai-nilai tadi itu ya, itu saya rasa sangat naif sekali bagi kita. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai budaya lokal seperti Sipakatuo, Sipakalebi, dan Sipakainya dapat diajarkan melalui pendidikan untuk memperkuat moderasi beragama? Ya, banyak, bukan hanya itu ya, banyak nilai-nilai budaya lokal yang harus kita pertahankan ya, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran atau esensi ajaran Islam ya. Berarti bukan hanya itu, bukan Sipakatuo, Sipakainya, Sipakalebi ya, banyak budaya-budaya lokal yang lainnya ya, termasuk Sirin, Apache, apa semuanya itu perlu kita pertahankan semua itu. Selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengajarkan nilai-nilai budaya lokal dalam konteks moderasi beragama di lingkup pendidikan? Ya,
Yang tantangan kita ini adalah bagaimana kita mampu mengedukasi dulu masyarakat kita, ya, termasuk kita yang ada di Sivitas Akademika itu kita harus memberikan edukasi yang masif terhadap nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai moderasi beragama itu sendiri. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana nilai-nilai budaya lokal tersebut membantu memperkuat hubungan antara umat beragama di komunitas? Harus terus disampaikan, ya, harus terus di apa namanya ini ajarkan, ya, diedukasi tentang nilai-nilai budaya lokal itu kepada masyarakat itu, ya, itu. Bagaimana Bapak sebagai akademisi melihat peran institusi pendidikan dalam memperkuat penerapan nilai-nilai budaya lokal di masyarakat? Jadi kita sebagai institusi terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga kepada Sivitas Akademika, ya, terkait nilai-nilai moderasi beragama dan juga nilai-nilai budaya kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Selanjutnya Pak, berdasarkan penelitian Bapak, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap opini leader dalam hal moderasi beragama? Apa itu opini leader? Tanggapan tak Pak? Ya, ini kan semuanya itu membutuhkan tadi penelitian, riset. Ya, kita belum tahu bagaimana penolakan Islam, penolakan sebagian masyarakat Muslim, ya, bahkan tidak semuanya, ya, terhadap pendirian sekolah Kristen Gamaliel itu kan kita sudah sampaikan kepada mereka bahwa menjaga toleransi itu sangat penting dibandingkan kita berselisih, berbeda pendapat dalam kehidupan kita ini. Dan ya saya rasa kita sudah lihat, ya, bagaimana orang yang tidak menjaga empat nilai tadi itu, ya, nilai-nilai wawasan kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal, ya, akan tahu sendiri akibatnya seperti apa. Nah, tentunya orang yang kemarin itu yang kasus, ya, yang kasus tentang yang kasus penolakan sekolah Kristen, ya, itu kan sudah berurusan dengan kepolisian. Nah, ini salah satu contoh, dan mungkin masyarakat bisa menyaksikan dan mungkin masyarakat bisa mengetahui bahwa, ya, moderasi beragama itu sangat penting dalam kehidupan mereka. Baik, terima kasih, Ya. Pak. Oke, sudah. Ya, mungkin itu yang sempat disampaikan oleh Pak Muhyiddin selaku Ketua Moderasi Beragama. Saya Medina Al Munawara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.